Halo guys, kembali lagi bersama dengan gue Ricky di Ulasan ID. Nah, kali ini kita kedatangan satu buah casing dari Prime. Itu adalah Prime PN. Nah, ini tuh unik banget ya. Dia modelnya itu kayak Tamiya gitu, atau mungkin bisa juga dibilang spaceship atau kapal luar angkasa. Ya, cukup unik sih. Kayak ini tuh sistem casingnya itu tiduran. Terus juga ukurannya lumayan gede, tempered glassnya tapi cuma segini doang. Terus oh ya, kita bahas materialnya ya. Ada tempered glass di sini yang kecil. Terus di sini ada spoiler gitu ya, spoiler wings gitu. Dan ini cukup tebal sih, nggak kayak kaleng doang gitu. Tebal, tapi malah gue bingung nih. Material dari casingnya ini justru lebih tipis daripada spoilernya. Jadi spoilernya itu lebih tebal. Terus materialnya oke lah ya, nggak tipis-tipis banget, nggak kaleng-kaleng banget. Terus kita bagian sampingnya nih. Untuk bagian sampingnya itu dia ada kayak semacam lubang-lubang exhaust lah. Di bagian atasnya juga ada lubang exhaust. Terus di bagian belakangnya, nah di bagian belakangnya ini bagian I/O portnya. I/O portnya ada bagian VGA, ini juga bisa VGA, kita bisa pakai kabel riser ya. Terus di sini I/O port, di pembuangan panas, tempat power supply. Nah ini kita dapat semacam baut tambahan lah. Terus bagian sampingnya lagi ini sama aja kayak samping yang sebelahnya, lubang-lubang. Terus ini bisa kita buka, nanti kita coba ya dibuka ya. Oke, terus nah ini nih unik nih. Bagian depannya ini, kalau gue perhatiin, itu tuh mirip banget sama headlampnya motor Kawasaki H2R. Ya mirip ya, bukan ya samar-samar lah, nggak mirip-mirip banget. Cuman ya gitu deh. Terus di sini kelengkapannya ada exhaust portnya, ada audio jack, USB 2, USB 3, sama tombol on off-nya. Nah, jadi untuk membuka casing dari Prime PN ini kita harus membuka sekitar 8 baut ya. Ini tapi belum termasuk sama baut yang ada di spoiler sama baut yang ada di tempered glass-nya. Jadi hampir semua bagian dari bagian atasnya casing ini sampai bagian sampingnya itu akan kita buka untuk memulai merakit PC ini. Oke, tadi gue udah jelasin semua tentang casing ini. Jadi kita langsung ke perakitannya aja kali ya, biar kalian juga kebayang gitu gimana sih sebenarnya cara ngerakit di casing PC yang unik ini gitu. Oke, gue langsung ke ininya aja. Gue pakai di sini motherboardnya dari Galax X570 ya kalau nggak salah, ya X570M. Nah, jadi casingnya ini posisi motherboardnya ini tuh menghadap ke sini, menghadap ke atas gitu. Nah, habis itu kita pasang prosesornya. Nah, habis kita pasang prosesornya, pastinya kita jangan pasang CPU cooler dulu, karena CPU cooler nih tempatnya agak ribet. Sekarang gue mau pasang power supply. Nah, untuk pasang power supply-nya itu kita bisa buka casing bagian samping. Jadi ada 3 baut untuk casing bagian sampingnya. Nah, ini kita tinggal buka aja nih. Gampang banget kan? Nah, setelah kita buka cover bagian sampingnya, ini kita langsung pasang aja power supply-nya lewat samping. Nah, kalau udah kepasang kita tinggal pasang apa tuh namanya? Pin power.
Ini kita pasang, sebelum pasang ke sini gue mau coba dulu kalau misalnya gue keluarin kabelnya lewat sini. Ini tuh bisa nggak kita pasang buat fan-nya. Oh, ternyata nggak bisa. Ternyata nggak bisa ya, berarti gue cuman punya pilihan tuh pasang konektor powernya ini ke motherboardnya ini antara melalui bawah atau melalui atas. Tapi gue coba lewat atas aja kali ya, karena yang bawah itu bakalan banyak banget kabel yang lewat di sana. Ya, cukup oke sih menurut gue kalau misalnya dipasang dari sini. Jadi kita nggak bisa pasang dari samping ya kabel buat motherboardnya. Oke, selanjutnya kita pasang buat CPU powernya. Ini CPU. Oh, ini. Nah, kita pasang kabel power untuk CPU-nya. Untuk CPU sama kabel motherboardnya itu berarti keluarnya di satu lubang yang sama. Soalnya nanti di sini lumayan banyak sih buat I/O front kabelnya yang mau kita pasang. Nah, selanjutnya gue mau cek dulu nih. Ini karena belum tahu gue mau pakai buat AIO water coolingnya atau enggak, jadi gue taruh di samping dulu. Kita lanjut ke front I/O-nya. Nanti sih ada sih kabel, salah satu kabel itu gue pakai buat power VGA-nya. Nah, untuk VGA-nya di sini gue pakai RTX 2080 dari Galax. Nah, setelah gue udah pasang semua kabel-kabelnya nih agak ini ya, jadi tapi ya mau nggak mau sih, soalnya udah nggak ada lubang-lubang lagi dari tempat lainnya. Kalau misalnya dari belakang gue tarik kabelnya ke depan itu nggak cukup panjang, jadi mau nggak mau gue masukin kabelnya itu lewat depan. Nanti tinggal kita rapiin aja kayak gimana hasilnya. Nah, setelah kita pasang semuanya, sekarang kita tinggal pasang apa namanya, CPU coolernya. Nah, di sini gue pakai CPU cooler AIO water cooling dari Prime juga, biar sama-sama aja gitu. Casingnya dari Prime, CPU coolernya dari Prime juga. Nah, jadi ini PC-nya udah gua rakit semua, udah beres semua. Gue jelasin aja kali ya tingkat kesulitannya kayak gimana. Kalau tingkat kesulitan sih menurut gue sih standar ya, nggak separah yang gue pikirin dari awal. Gue kira ini bakal susah banget buat ngerakit PC di casing yang agak unik kayak gini. Tapi sebenarnya sih ya gitu, seperti yang gue bilang, nggak ada masalah sama perakitannya juga. Tata letaknya juga masih oke. Mungkin tadi kekurangannya di kabel-kabel seperti kabel power
ke motherboard sama kabel power ke VGA cardnya. Nah itu jadi nggak bisa disembunyiin gitu. Tadi gue udah coba dari belakang buat masuk lewat bagian bawahnya, tapi itu nggak nyampe ya kabelnya. Mungkin kalau misalnya pakai extension itu bisa nyampe lewat bawah. Nah jadi itu sebenarnya kalau untuk kabel power 24 pin sama 4 pin buat CPU ini tuh sebenarnya bisa kita pakai yang flat ribbon cable gitu kan. Nah kita bisa lewat sini nih kalau misalnya kalian mau lebih rapi. Kalau ini kan kelihatan banget keluar gitu kan, kabelnya nggak rapi banget gitu. Nah tapi kalau misalnya kita mau pakai kabel flat ribbon, nah kita nggak bisa pakai yang ada radiatornya, CPU coolernya. Jadi ini harus jadi konsekuensinya lah kalau misalnya mau lebih rapi lagi. Jadi kita bisa pasang fan doang di sini 2 gitu kan, tanpa ada radiator, supaya bisa lewat lubang ini nih, kayak mirip sama kayak kabel yang dari fan ini bisa lewat lubang yang ini. Tapi karena dia ketutup sama radiator, jadinya nggak bisa. Dan gue kebetulan juga pakainya kabelnya ngegumpal gini ya. Jadi ya udah mau nggak mau gitu. Lagian juga kalau misalnya gue lihat dari luar, menurut gue sih nggak kelihatan berantakan gitu, karena memang ketutup lumayan banyak lah ketutupnya. Terus bagian atas ini tadinya gue sanksi kalau misalnya gue taruh, karena selang dari CPU cooler ini agak mengganggu, tapi ternyata bisa gue kesampingin gini ya. Selang CPU coolernya bisa gue kesampingin, dan buat yang ininya juga nggak keganggu. Tadi gue udah coba dan ternyata bisa, dan nggak ada masalah sih. Cuman mungkin buat kalian yang misalnya mau ngerapiin kabel dari fan yang atas tuh agak susah, karena kan kalian harus masukin ininya kan, casingnya. Paling kan kalian buka bagian samping ini buat nyambungin kabel-kabelnya kayak gitu. Tapi menurut gua dengan casing yang hampir ketutup kayak gini sebenarnya nggak masalah sih kalau misalnya kabelnya kelihatan di luar kayak gitu. Cuman di sini tuh nggak ada exhaust, gua nggak bisa pasang exhaust. Sebenarnya bisa gua pasang exhaust di atas ini 2, cuman itu udah kehalang sama kabel VGA, tapi bisa diakalin sih sebenarnya. Nah ini sekarang posisinya gue nggak pasang karena agak aneh aja kalau misalnya gue exhaustnya ada di sini, terus intake buat CPU coolernya itu malah sebelah-sebelahan doang gitu. Jadi kayak sirkulasinya dalam casingnya doang, nggak melalui luar terus masuk ke dalam lagi gitu. Terus ventilasinya sebenarnya sih banyak, jadi menurut gue nggak bisa dipasangnya exhaust fan ini juga terbantu lah sama beberapa ventilasi yang udah disediain di sini. Nah, jadi buat kalian yang mungkin masih ada plan buat ngerakit PC di masa yang akan datang, ini mungkin bisa jadi salah satu pilihan kalian. Kalau misalnya kalian udah ngerasa kalau PC casing yang kotak-kotak gitu udah terlalu mainstream lah, mungkin ini bisa jadi pilihan kalian karena memang bentuknya itu unik banget gitu kan. Nah, untuk bahan sih overall gue bilang ini oke-oke aja, ketebalan materialnya juga bagus, finishingnya juga bagus, nggak ada yang tajam-tajam, nggak ada yang sompal-sompel gitu. Ya oke lah, good job lah. Untuk ketersediaan slot untuk hard disk dan SSD sih menurut gue ini udah cukup banyak. Ada 1, 2, 3, 4 ya kurang lebih. Bisa 4 SSD atau 2 SSD dan 2 hard disk. Itu udah cukup banyak sih menurut gua. Lagian sekarang tuh zamannya udah NVMe gitu, udah langsung colok ke motherboard. Nah, untuk beberapa dari kalian mungkin agak ngeh ya kalau misalnya posisi fan yang menghadap ke sini, fan VGA yang menghadap ke sini itu pasti akan menghambat airflow dari VGA ini. Tapi sebenarnya itu enggak, karena sebenarnya di bagian bawah sini itu ada ventilasi yang cukup besar buat narik udara buat fan VGA cardnya ini, dan pembuangannya pun langsung ke atas ini. Apalagi kalau misalnya gua pasang kipas 2 di sini bisa pasang 2 kipas, tapi gua nggak masang karena kenapa ya? Ya nggak pengen aja gitu. Karena menurut gua kayak gini tuh udah bagus, airflow-nya juga ya nggak keganggu lah. Maksud gua airflow dari CPU cooler ini nggak terganggu sama exhaust fan yang ada di atas. Nah, untuk spesifikasi lengkap dari casing ini gue akan tampilkan dalam bentuk tabel aja ya. Jadi gue nggak menjelaskan secara detail ke kalian. Kalian bisa pause video ini buat ngebaca tabel ini secara detail. Overall gitu aja pendapat gue tentang casing Prime PN ini.
Kalau misalnya gue ada salah kata atau misalnya kalian ada pertanyaan, bisa kalian tanyakan di kolom komentar yang udah tersedia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan update video terbaru dari Ulasan ID. Sekian gue Ricky, bye!